Halo teman-teman pecinta cerita Swallowed Star. Sebelum mulai, ayo klik subscribe dulu. Kalau enggak, nanti Luofeng sedih dan Babata mogok bicara. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan update cerita seru berikutnya. Dan kasih like ya, karena menerjemahkan cerita biar gampang dipahami itu lebih susah daripada bikin Babata nurut. Oke, udah siap? Yuk, kita lanjut ke petualangan Luofeng. Bab 788, Masalah Luofeng. Mengerikan, binatang ini jauh lebih kuat dari penguasa sektor pemakan bintang, desah Kavu Undying Fenya. Tubuhnya diselimuti api saat ia berdiri di tengah hamparan luar angkasa yang luas. Di tangannya, dua palu besar mencengkeram erat. Matanya menatap tajam ke arah binatang perak sebesar gunung di hadapannya. Pengalaman bertempurnya yang tak terhitung tahun membuatnya secara alami merasakan ketakutan yang dalam pada makhluk raksasa itu. Haul! Binatang perak itu melolong, suara menderu yang menggetarkan. Seketika, sayap peraknya yang besar mulai mengepak, menciptakan badai energi. Secepat teleportasi, ia seketika melewati jarak lebih dari 10.000 km dan muncul di hadapan Fenya. Tanpa ampun, ia menebas ke depan. Ruang di hadapannya terbelah seperti tahu tidak mampu menahan kekuatan cakar itu. Sangat cepat, lebih cepat dari lawan manapun yang pernah kutemui sebelumnya, bahkan lebih cepat dari kaisar yang pernah kutemui, teriak Fenya dalam hati, dilanda kesulitan. Jelas sekali, kecepatan adalah kelemahannya. Melawan cakar kuat yang besar ini, ia hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan melawannya dengan kedua palu besarnya. Gemuruh, ruang di sekitar mereka runtuh, retak menjadi serpihan. Kedua palu api bertabrakan dengan cakar binatang itu yang tebalnya lebih dari 10 km. Cakar itu menebas dengan mudah seolah menginjak semut, menembus kedua palu dan langsung menghantam tubuh Undying tingkat pejabat itu. Tebasan seperti bilah dari cakar itu menembus segalanya, tak terhentikan. Kedua palu terpental jauh dan tubuh Fenya benar-benar tercabik-cabik. Tubuhnya yang kuat sama sekali tidak memiliki perlawanan terhadap cakar binatang itu. Haul! Segera setelah menebas Fenya, binatang perak itu berubah dari menebas menjadi membanting, menekan dengan cepat pada tubuhnya yang hancur. Wung! Fenya hancur berkeping-keping menjadi bubuk halus. Tubuh Undying tingkat pejabat itu hancur menjadi bubuk dari tebasan dan benturan sederhana dari binatang perak itu. Namun, bubuk itu seketika kembali ke bentuk manusianya. Ia menatap dengan ketakutan pada binatang itu, matanya membelalak. Tingkat kaisar, kekuatan tingkat kaisar. Pulau Kabut sebenarnya memiliki seorang kaisar. Fenya kini diluputi rasa takut yang nyata. Binatang ini sebenarnya seorang kaisar. Saat bertukar pukulan, ia bisa merasakannya. Kaisar sangat langka dan kemungkinan bertemu dengan satu sangat rendah. Luofeng berdiri di puncak gunung yang jauh, mengerutkan kening. Energinya tidak berkurang sama sekali, ia sudah hancur menjadi bubuk sebelumnya, namun tidak ada efek pada kekuatannya. Tubuh Undying memang tubuh Undying, meskipun binatang bertanduk emas tidak kuat sekarang, itu masih sekitar tingkat kaisar. Binatang itu adalah binatang bertanduk emas miliknya, itu adalah binatang dalam bentuk terkuatnya. Binatang itu seharusnya memiliki 5 tanduk hitam yang dipenuhi ukiran emas kompleks di sekitarnya. Namun setelah bersatu dengan zirah jenderal, ia bisa mengambil bentuk apapun. Luofeng sengaja membuat kelima tanduk itu terlihat seperti mahkota di kepalanya. Dan karena transformasi Dewa Binatang juga memiliki beberapa efek pada tubuh binatang itu, ditambah fusi sayap Shabu, jadi sulit bagi siapapun untuk mengatakan bahwa itu adalah binatang bertanduk emas biasa. Melepaskan transformasi binatang Dewa Binatang, keempat anggota tubuhnya tumbuh lebih tebal dan ekornya menjadi lebih panjang, karena menjadi lebih mirip dengan struktur Dewa Binatang yang asli. Setelah transformasi binatang bertanduk emas, ditambah energi sungai berdarah dan tingkat pertama manual tanpa nama, itu membuatnya 330 kali lebih kuat dari penguasa sektor manusia biasa. Menggunakan teknik amplifikasi seperti transformasi Dewa Binatang, Dewa Dunia, dan kemampuan alaminya, penguatan. Dewa Dunia memperkuatnya 7,5 kali. Tingkat pertama transformasi Dewa Binatang hanya 2 kali. Namun, keduanya hanyalah amplifikasi tubuh. Mereka saling bertentangan, sama seperti bagaimana Dewa Dunia bisa mencapai 36 kali. Dan transformasi Dewa Binatang bisa mencapai 64 kali. Namun keduanya tidak sepenuhnya saling menambah, hanya mencapai 80 saja sudah tidak buruk. Oleh karena itu, kedua teknik ini digabungkan saat ini hanya memiliki efek keseluruhan sekitar 10 kali. Dikombinasikan dengan penguatan, kemampuan alami ini tidak memiliki konflik dengan apapun. Itu sepenuhnya menambah apapun.
Oleh karena itu, binatang itu bisa mencapai 20 kali kekuatan maksimum hanya dari teknik-teknik ini. Kekuatan tubuhnya sendiri adalah 330 kali penguasa sektor. Dengan semuanya digabungkan, 6.600 kali penguasa sektor. Dan akhirnya, dengan 10.000 kali penguasa sektor dari Zirah Jenderal, kekuatan akhirnya adalah 16.600 kali. Itu sudah di tingkat kaisar, mau bagaimanapun, pemahaman hukum Luo Feng saat ini lebih lemah. Meskipun dengan hukum fusi itu hanya sekitar tingkat kaisar, keseluruhan kekuatannya adalah tingkat kaisar rendah. Tentu saja, dengan Fenya yang 2-3 kali lebih lemah dalam struktur tubuh dan pemahaman yang jauh lebih lemah, mudah untuk mengalahkannya. Setelah ia terbentuk kembali dari bubuk, cincin dunia dan palunya terbang kembali ke tangannya. Ia melihat dengan ketakutan bercampur kemarahan. Aku harus melarikan diri, kalau tidak aku akan terbunuh. Pulau Kabut ini sebenarnya memiliki seorang kaisar. Ini benar-benar tindakan intimidasi. Su! Ia berbalik dan segera melarikan diri, menyimpan senjatanya di cincin dunianya. Jelas sekali bahwa dengan atau tanpa mereka, tidak ada perbedaan melawan binatang itu, malah akan mempengaruhi kecepatannya. Lari, mata Luo Feng berkilat dingin di puncak. Aku membiarkanmu terbentuk kembali sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana kau melakukannya lagi. Pemakan bintang, Luo Feng melempar. Su! Sebuah cahaya emas terbang dengan cepat ke arah Fenya. Itu adalah tumbuhan pemakan bintang emas. Secara bersamaan, tekanan mengerikan dari binatang bertanduk emas melesat turun dari atas. Dengan kepakan sayap Shao dan tingkat pertama perjalanan serangan, ia dengan mudah mencapai di atas Fenya, membuatnya menatap dengan putus asa. Undying Emperor tingkat kaisar, mengapa Anda datang ke sini? Betul, Fenya bahkan belum menyadari sampai sekarang bahwa binatang ini sebenarnya adalah penguasa sektor. Luo Feng menemukan ini ketika ia pertama kali mulai menyatukan sayap Shao. Sayap-sayap itu adalah harta sejati. Bahkan pemimpin kota kekacauan Purnaba, tingkat keberadaan itu, mengakui bahwa itu adalah harta cukup untuk membuat para ksatria menjadi gila-gila. Dulu, setelah Luo Feng memperolehnya, ia menyatukannya untuk pertama kalinya dengan binatang bertanduk emas. Ia merasa bahwa sayap-sayap itu terlalu berat dan melelahkan untuk digunakan. Seiring waktu berlalu, itu sama seperti papan Lo Fuci Board, ia bertahap menyatu dengan tubuh binatang itu, hampir seperti bagian lain dari tubuhnya. Setelah sepenuhnya menyatu, tubuh binatang itu secara alami memancarkan aura. Energi ini berasal dari sayap Shao, dan itu dilepaskan dari tubuh binatang itu. Meskipun hanya melepaskan sedikit darinya, itu sudah cukup untuk mengejutkan Undying tingkat pejabat manapun. Dengan fusi sayap, tidak ada cara untuk merasakan kekuatan sebenarnya binatang bertanduk emas. Kaisar Truyan pernah berkata bahwa Kaisar Yanju memiliki harta karun yang bahkan diidamkan oleh para ksatria. Saat diaktifkan, itu akan sangat kuat. Luo Feng pernah berseru saat itu. Namun sekarang, aku memiliki sayap-sayap ini. Itu cukup untuk membuat para ksatria menjadi gila-gila. Tekanan yang aku bebaskan darinya saja sama dengan tekanan yang dilepaskan Undying tingkat kaisar. Gembrur, tebasan lagi. Undying Kabu Malang yang melarikan diri menjadi bubuk seketika. Saat mereka kembali ke bentuknya, binatang itu menebas sekali lagi. 3 tebasan berturut-turut, Fenya terus-menerus terbentuk kembali. Dan bahkan setelah 3 kali, kekuatannya tidak terpengaruh. Ini adalah tubuh Undying. Gembrur, untuk keempat kalinya ia menjadi bubuk. Tumbuhan pemakan bintang emas itu tumbuh dengan gila. Kecepatannya secara alami tidak seperti binatang bertanduk emas. Ia hanya berhasil menyusul setelah keempat kalinya Fenya dihancurkan. Daun emas yang tak terhingga mulai menelan bubuk itu. Bubuk itu menyebar dari daun dan menghilang. Tumbuhan Undying itu sebenarnya tidak berhasil menelan bubuk apapun. Bubuk itu tak terhingga kembali jadi Fenya lagi. Untuk apa ia menggunakan tumbuhan Undying itu? Sepertinya penguasa sektor pemakan bintang ini belum pernah bertarung dengan Undying tingkat pejabat sebelumnya. Tidakkah ia tahu bahwa untuk membunuh satu, ia harus menghancurkan jiwa atau memusnahkanku secara paksa? Fenya menatap dengan penasaran pada Luo Feng yang jauh, berbalik untuk melarikan diri lagi. Gemerur! Tebasan lagi. Ia menjadi bubuk lagi dan terbentuk kembali. Binatang kaisar ini lain halnya. Mengapa ia terus menyerang tuh seperti itu? Fenya merasa semakin curiga. Meskipun itu tingkat kaisar, itu hampir kaisar. Apakah ia berpikir ia bisa membunuhku tanpa konsekuensi sama sekali? Fenya melarikan diri lagi, binatang itu menebas lagi. Luo Feng mengerutkan pening di puncak yang jauh. Itu seperti yang kubaca sebelumnya, membunuh Undying dengan tubuh Undying memang sangat sulit. Status Luo Feng sangat tinggi, secara alami ia sudah membaca informasi ini.
Dengan metodenya, ia tidak bisa menghancurkan jiwanya, ia hanya bisa memusnahkannya secara paksa, dan itu sangat sulit. Itu mengandalkan kekuatan absolut untuk menekan musuh dan menghancurkan energi undyingnya. Selama energi undyingnya dihancurkan, musuh itu akan mati. Ada dua cara untuk memusnahkan musuh secara paksa. Yang pertama adalah ketika perbedaan kekuatan sangat besar, seperti pemimpin kota kekacauan Purnaba atau para ksatria. Mereka dengan mudah membunuh undying tingkat pejabat tanpa konsekuensi apapun. Ketika perbedaan sebesar itu, menghancurkan tubuh undying itu mudah. Yang kedua adalah ketika perbedaannya tidak terlalu besar. Seorang kaisar tingkat rendah membunuh pejabat tingkat tinggi. Meskipun seseorang dapat terus menghancurkan tubuhnya, musuh itu dapat terus membentuknya. Seseorang harus membayar harga untuk membunuh musuh itu, yaitu membakar sebagian dari energi undyingnya sendiri, membakar sebagian dari jiwanya sendiri. Dan ini adalah kerugian abadi. Seorang kaisar tingkat rendah yang membakar sebagian energi undyingnya akan mengalami peningkatan kekuatan instan yang cukup untuk mencapai kaisar. Alaminya ia akan mampu membunuh seorang pejabat. Menghancurkan seorang pejabat tinggi, bahkan seorang kaisar tingkat tinggi harus pulih selama 100 hingga 1000 tahun untuk melakukannya. Tentu saja bagi seorang kaisar tingkat tinggi untuk membunuh seorang pejabat tingkat tinggi, bahkan tanpa membakar energi undying. Menggunakan serangan normal sambil membakar sebagian energi undyingnya dapat mencapai efek yang sama, dan pemulihan hanya akan memakan waktu beberapa tahun. Jika itu adalah puncak kaisar, maka seseorang dengan mudah dapat membunuh fannya. Ini adalah penghancuran paksa. Itu mengandalkan kecelahan kekuatan. Jika celahnya tidak besar, seseorang harus mengandalkan membakar energi undying pribadi. Hampir kaisar dan ia ingin membunuhku tanpa konsekuensi. Fenya juga merasakan dilema itu. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Luo Feng mengerutkan, mencari jalan keluar dari masalah ini. Menghancurkan tubuhnya berulang kali sama sekali tidak melukainya, dan penghancuran paksa mengandalkan membakar energi undying. Sementara binatang bertanduk emas adalah penguasa sektor. Ia tidak memiliki energi undying untuk dibakar. Apa yang harus aku lakukan? Luo Feng leres benar-benar membeku, mencari jalan keluar dari masalah ini. Akhirnya selesai juga bab ini. Jujur aja, nerjemahin cerita panjang ini ke bahasa Indonesia yang gampang dipahami itu ngos-ngosan banget. Kalian pasti tahu kan, rasanya baca terjemahan Inggris yang kadang bikin kening berkerut? Nah, makanya aku buatin versi yang lebih enak dan jelas biar nggak pusing. Jadi, bantu aku tetap semangat ya. Caranya gampang kok. Klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalau nggak, aku bakal malas terjemahin lagi. Tapi cuma sebentar sih. Dukungan kalian itu benar-benar berarti banget. Biar aku nggak ketiduran di depan layar pas nerjemahin bab selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di petualangan Luo Feng berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.